Yuk, ayo. Kesurupan masal di sekolahan kemarin penyebabnya dari si Ayu. Apa sebenarnya, Mbah? Menika asmanipun Mbah Sarinten. Ojo kanggo sing duwe omah iki. Tak keremu ndasmu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dongeng Horor Digital. Kali ini kita akan membahas tuntas spoiler alur cerita dari film ini mengangkat kisah nyata. Kisah kelam ini bermula pada tahun 2010 di sebuah kawasan asri namun syarat mistis bernama Watu Kandang yang terletak di Padean Dongko, Trenggalek, Jawa Timur. Pagi itu, suasana bercampur antusias menyelimuti kelompok siswa SMA lokal termasuk Ayu dan sahabatnya Rara. Mereka bersama sebuah tim produksi lokal berencana membuat sebuah video dokumenter yang mengangkat keindahan kesakralan dari tari jalanan. Sebuah kesenian tradisional yang kental dengan unsur magic. Rencana yang semula murni untuk edukasi dan tugas sekolah ini justru menjadi pintu gerbang menuju neraka bagi Ayu. Watu Kandang sendiri bukanlah tempat rekreasi biasa. Lokasi yang dialiri sungai berbatu besar ini dipercaya oleh masyarakat tempat sebagai kawasan sakral yang dihuni oleh entitas dari jagat alam gaib. Sebelum memulai proses syuting, ketua adat setempat sebenarnya sudah memberikan peringatan keras. Mereka diwajibkan menjaga tata krama, menjaga lisan, dan dilarang keras mengambil atau merusak apapun yang ada di sekitar sungai tersebut. Sayangnya, peringatan yang syarat kearifan lokal itu dianggap angin oleh sebagian anggota kru kamera yang datang dengan pola pikir modern dan skeptis. Petaka resmi dimulai saat kamera mulai merekam gerakan mulai Ayu yang mulai menari. Di tengah prosesi pengambilan gambar di area sungai, seorang pemuda dari dokumenter melakukan tindakan yang sangat fatal. Mereka penasaran dan menganggap remeh sakralan tempat tersebut. Yang menendang dan mengambil sebuah batu sungai yang aneh dari tempatnya. Batu tersebut bukanlah batu biasa, melainkan media pembatas spiritual sekaligus tempat bersemayam sosok entitas gaib kuno. Tindakan ceroboh ini langsung merusak tatanan gaib yang telah terjaga selama berabad-abad di Watu Kandang. Udara di sekitar sungai yang mendadak berubah menjadi sangat dingin mencekam dan arus sungai yang semula tenang mendadak bergolak tanpa mereka sadari. Kemarahan besar telah tersulut dari balik dimensi lain. Sosok yang terusik itu adalah Mbah Sarinten, seorang sinden gaib yang memiliki paras jelita namun menyimpan kekuatan mistik yang amat besar dan dominan. Merasa rumahnya dinodai dan hina oleh keangkuhan manusia, Sarinten tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk meluapkan amarahnya dengan cara menari raga yang paling rapuh dan suci di tempat ini dijadikan inang. Pilihan Sarinten jatuh pada Ayu. Saat prosesi syuting masih berjalan, tubuh Ayu mendadak kaku. Pandangan matanya yang semula jernih berubah menjadi kosong, lalu perlahan menatap tajam ke arah kamera dan tatapan dipenuhi kebencian sekaligus keangkuhan yang tidak wajar. Detik itu juga kesadaran Ayu terganggu total. Tubuhnya mendadak bergerak di keluar prediksi, meliuk-meliuk menarikan tarian mistis yang bukan dari koreografi jaranan, dan dari tenggorokannya keluar suara melengking seperti suara tembak Jawa kuno yang mengalung naikis namun menyayat hati. Jeritan histeris Ayu dan tawa mistis yang keluar dari mulutnya menjadi tanda sah bahwa petaka panjang telah resmi dimulai dan mengikat jiwa Ayu dengan sang sinden gaib untuk selamanya.
Pasca insiden mengerikan di Batu Kandang, kehidupan Ayu tidak lagi sama. Petaka ini berpindah ke lingkungan sekolah dan rumah, tempat Sarinten mulai memamerkan kekuatannya secara agresif. Sekolah yang semula menjadi tempat aman berubah menjadi panggung teror yang mencekam bagi seluruh siswa dan guru. Melihat Ayu yang kian kritis dan nyaris kehilangan kemanusiaannya, pihak keluarga menyadari bahwa medis tidak lagi mampu menyelesaikan masalah ini. Rumah mereka telah berubah total menjadi sarang aura negatif. Atas rekomendasi dari tetua adat tempat, orang tua Ayu akhirnya memutuskan untuk menemukan jalur spiritual. Mereka mengundang beberapa praktisi spiritual mulai dari dukun lokal terpandang hingga pemuka agama guna melakukan ritual pengusiran terhadap sosok Sarinten. Ritual pertama digelar pada malam Jumat Kliwon di ruang tengah Ayu. Ruang tersebut tengah disulap menjadi tempat sesajen lengkap dengan bunga 7 rupa, dupa kemenyan, dan kain jari. Ayu dibawa keluar dari kamarnya dalam kondisi lemes, namun begitu melihat perlengkapan ritual, matanya langsung berubah merah menyala. Sosok Sarinten di dalam dirinya langsung bangkit dan menatap sang dukun dengan pandangan penuh penghinaan. Saat dukun mulai merapalkan mantra makhluk dan mercikan air suci kepala Ayu, tubuh gadis itu melengking secara tidak wajar ke belakang, menentang hukum anonim manusia. Suara tawa melengking yang melemahkan telinga menggema di seluruh penjuru rumah. Alih-alih melemahkan, kekuatan Sarinten justru mengamuk hebat. Dengan satu gerakan tangan mangkuk, sesajen terlempar dan pecah berantakan di dinding. Sang dukun yang mencoba menempelkan jimat ke dahi Ayu mendadak terlempar ke belakang hingga muntah darah. Tak berdaya menghadapi energi gaib Sarinten yang terlalu masif, keadaan semakin memburuk ketika pemuka agama mencoba melakukan pendekatan spiritual yang berbeda. Mereka merapalkan doa-doa suci ayat Al-Quran secara serentak untuk menekan entitas tersebut. Namun Sarinten yang merasa tersudut justru menggunakan taktik yang sangat kejam. Ia mulai menyiksa raga Ayu dari dalam. Ayu mulai mencakar lehernya sendiri hingga berdarah dan mencekik tenggorokannya hingga sesak nafas. Melalui mulut Ayu, Sarinten berteriak histeris, "Jika kalian memaksaku keluar, aku akan membawa jiwa anak ini bersamaku ke liang kubur." Ancaman itu nyata, membuat seluruh orang ruangan tersebut terpaku dalam kengerian. Ritual terpaksa dihentikan di tengah jalan karena detak jantung Ayu melemah drastis setiap kali doa pengusiran dipanjatkan. Jiwa Ayu dan Sarinten ternyata sudah terikat terlalu dalam dan saling menguji. Memaksa mencabut sang sinden berarti sama saja dengan mengakhiri hidup Ayu. Kegagalan beruntun itu meninggalkan keputusan yang mendalam bagi keluarga. Menyadari mereka bahwa tidak ada kekuatan manusia yang mampu memisahkan ikatan gaib tersebut. Setelah kegagalan ritual yang menyiksa, keluarga Ayu memilih berdamai dan hidup berdampingan dengan entitas Sarinten di dalam tubuhnya. Melalui dialog mistis, entitas tersebut setuju untuk tidak lagi melukai fisik Ayu, mengubah hubungan parasit menjadi simbiosis mutualisme yang aneh dan ganjil. Ayu pun belajar menerima dualisme jiwanya, hidup berdampingan dengan sang sinden gaib hingga beranjak dewasa. Cerita ini menggambarkan penyatuan dua dunia yang berbeda dalam satu raga untuk bertahan. Proses transisi ini dimulai sebuah dialog batin dan dimensi oleh sesepuh adat yang bijaksana. Tidak ada lagi mantra pengusiran atau ayat suci yang menyiksa sebagai gantinya. Mereka menyediakan ruang berkomunikasi yang tenang melalui raga Ayu yang tampak lelah namun anggun. Sarinten akhirnya menyampaikan keinginannya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Sinden gaib berjanji tidak akan lagi menyakiti fisik Ayu dan mengamuk secara membabi buta asalkan keberadaannya dihormati dan tidak diusik dengan ritual-ritual kasar. Kesepakatan mistis ini mengubah total dinamika kehidupan Ayu. Hubungan yang semula bersifat teror satu sama lain perlahan bergeser menjadi sebuah simbiosis mutualisme aneh dan ganjil.
Namun hidup dalam kedua identitas jiwa bukanlah hal yang mudah. Ayu harus tumbuh dewasa dengan memikul rahasia besar di dalam tubuhnya. Teman-teman sebaiknya perlahan menjauh karena rumor mistis yang beredar, membuatnya terisolasi dari dunia sosial yang normal di dalam kesendiriannya. Ayu terlihat berbicara sendiri di depan cermin, bukan lagi dengan kondisi kesurupan yang mengerikan, melainkan sebuah percakapan internal antara dua jiwa yang terperangkap dalam satu raga. Ia belajar mendengarkan keluh kesah masa lalu Sarinten, sementara Sarinten menjadi pelindung gaib yang menjaga Ayu dari niat buruk orang lain. Babak akhir dari petaka transformasi menjadi takdir yang ditutup dengan penerimaan total. Ayu tidak lagi meratapi nasibnya sebagai korban kutukan, melainkan menerimanya sebagai dari identitas dirinya. Hingga beranjak dewasa, sosok sinden gaib itu tetap setia bersamanya di dalam tubuh Ayu. Pesan moral dari film Sinden Gaib: penghormatan terhadap adat dan alam kearifan lokal. Pesan paling mendasar dari film ini adalah pentingnya menjaga tata krama saat mendatangi tempat baru, terutama kawasan yang disakralkan oleh masyarakat adat. Kecerobohan kru yang menendang dan mengambil batu di Watu Kandang menunjukkan kesombongan manusia modern yang meremehkan alam. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati aturan lokal demi menjaga keselarasan antara manusia, alam, dan dimensi lain. Konsekuensi fatal dari sebuah kecerobohan. Film ini menggambarkan dengan jelas bahwa satu tindakan ceroboh yang dianggap sepele bisa berdampak destruktif bagi orang lain. Pemuda yang mengambil batu tidak menanggung akibatnya secara langsung, melainkan Ayu yang harus menderita seumur hidup. Ini adalah tamparan moral bagi ekstremis yang kepedulian hari ini bisa menjadi petaka besar bagi orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Kedamaian melalui penerimaan dan kompromi. Berbeda dari film horor konvensional yang berakhir dengan kalah atau menang atas setan, Sinden Gaib menawarkan sudut pandang yang realistis bijaksana melalui konsep penerimaan ekspektasi. Ketika kemarahan dan kekerasan ritual pengusiran paksa justru memperburuk situasi dan jalan damai dialoglah yang akhirnya menyelamatkan nyawa Ayu. Pesan moral adalah terkadang ada masalah di dunia ini yang tidak bisa dihancurkan, melainkan harus diterima dan dijalani dengan lapang dada agar kita bisa bertahan hidup. Pengorbanan dan kasih sayang keluarga. Di tengah teror yang mengerikan, keteguhan hati orang tua menjadi jengkar emosional cerita. Mereka tidak membuang atau menegosiasi Ayu, mengisolasi Ayu sebagai cap aneh atau gila oleh masyarakat. Mereka mengorbankan segalanya, mulai dari materi hingga ketenangan jiwa, untuk menemani Ayu melewati masa-masa tenggelamnya hingga mampu berdamai dengan takdir.